Baik, yang pertama di sini ada perkenalan. Jadi perusahaan mengalami kesulitan itu saat mengembangkan sistem informasi akuntansi atau AIS. Permintaan pengembangan sangat banyak sehingga proyek tertunda selama bertahun-tahun. Penggunaan menemukan bahwa AIS baru tidak memenuhi kebutuhan mereka. Lalu pengembangan memaksakan waktu lama sehingga sistem tidak lagi memenuhi kebutuhan perusahaan. Pengguna tidak menentukan kebutuhan mereka secara memadai karena mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan atau mereka tidak dapat mengkomunikasikan kebutuhan tersebut kepada pengembang sistem. Lalu ada perubahan sulit dilakukan setelah persyaratan dibekukan. Persyaratan AIS mungkin memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan ROSENS jika pengguna. Dalam bab ini akan mempelajari 3 cara untuk memperoleh sistem informasi, yaitu membeli perangkat lunak, mengembangkan perangkat lunak secara internal, dan menyewa perusahaan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem. Ada juga mempelajari 4 cara untuk meningkatkan proses pengembangan, mendesain ulang proses bisnis, membuat properti, teknologi pengembangan, dan alat rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer. Pembelian perangkat lunak, memilih penjual, keputusan perangkat keras, layanan, pemeliharaan, dan sumber daya AIS lainnya dapat dibuat secara independen dari keputusan untuk membuat atau membeli perangkat lunak. Meskipun mungkin bergantung pada keputusan perangkat lunak, vendor ditemukan melalui rujukan di konferensi, di majalah industri, dan di internet. Pemilihan harus dilakukan dengan hati-hati karena vendor dengan sedikit pengalaman, modal yang tidak mencukupi, atau produk yang buruk akan gulung tikar dan meninggalkan pelanggan dan produk mereka tanpa dukungan atau bantuan. Masalah dapat terjadi bahkan ketika vendor yang sudah mapan dipilih. Memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Perusahaan yang membeli sistem yang besar atau kompleks mengirimkan permintaan proposal atau RFP kepada vendor, meminta mereka untuk mengusulkan sistem yang memenuhi kebutuhan mereka. Proposal terbaik diselidiki untuk memverifikasi bahwa persyaratan perusahaan dapat dipenuhi. Menggunakan RFP penting karena yang pertama menghemat waktu. Informasi yang sama diberikan kepada semua vendor, menghilangkan wawancara dan pertanyaan yang berulang-ulang. Yang kedua, menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Semua tanggapan dalam format yang sama dan berdasarkan informasi yang sama. Yang ketiga, mengurangi kesalahan. Kemungkinan mengabaikan faktor-faktor penting berkurang. Yang keempat, menghindari potensi perselisihan. Kedua belah pihak mempunyai harapan yang sama dan informasi terkait dituangkan secara tertulis. Mengevaluasi proposal dan memilih sistem. Kinerja sistem dapat dibandingkan dengan beberapa cara. Masalah benchmark adalah tugas input, pemrosesan, dan output yang khas dari apa yang akan dilakukan oleh AIS baru. Penilaian poin memberikan bobot pada setiap kriteria evaluasi berdasarkan kepentingannya. Untuk setiap kriteria, vendor diberi skor berdasarkan seberapa baik proposal mereka memenuhi persyaratan, dan total skor tertimbang dibandingkan. Penetapan biaya persyaratan memperkirakan biaya pembelian atau pengembangan fitur yang tidak tersedia. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hikmat Laksana dengan NPM Akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan tentang Development by In-House Information System Department, di mana organisasi ini mengembangkan perangkat lunak khusus jika hal ini memberikan keunggulan atau kompetitif yang signifikan. Nah, sistem penggajian atau piutang yang ditulis khusus tidak banyak manfaatnya, sedangkan perangkat lunak manajemen inventaris atau perangkat lunak manufaktur produk yang canggih dan tepat waktu mungkin memiliki manfaat yang signifikan. Nah, perangkat lunak khusus dibuat di dalam perusahaan atau oleh perusahaan luar yang disewa untuk menulis perangkat lunak atau merakitnya dari inventaris modul programnya. Nah, saat menggunakan pengembang luar, perusahaan mempertahankan kendali atas proses pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, pilih pengembang yang berpengalaman dalam industri perusahaan dan memiliki pemahaman mendalam tentang cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Kedua, tanda tangani kontrak yang secara ketat mendefinisikan hubungan antara perusahaan dan pengembang, memberikan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sistem kepada pengembang, dan memungkinkan proyek dihentikan jika kondisi utama tidak terpenuhi. Yang ketiga, rencanakan proyek secara terperinci dan pantau setiap langkah dalam pengembangan secara berkala. Yang keempat, berkomunikasi secara berkala dan efektif. Lalu yang kelima, ada
kendalikan semua biaya dan minimalkan arus kas keluar hingga proyek diterima. Nah, selanjutnya ada End User Developed Software, di mana komputasi pengguna akhir atau EUC adalah pengembangan, penggunaan, dan kontrol langsung sistem informasi berbasis komputer oleh pengguna. EUC adalah orang-orang yang menggunakan TI untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka daripada mengandalkan professional system. Nah, berikut ini adalah contoh pengembangan penggunaan akhir yang tepat. Yang pertama, mengambil informasi dari basis data perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau untuk menjawab pertanyaan satu kali. Kedua, melakukan analisis bagaimana jika, sensitivitas, atau statistik. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet atau sistem basis data. Dan yang keempat, ada menyiapkan jadwal seperti jadwal penyusutan dan amortisasi pinjaman. Nah, pengembangan pengguna akhir tidak sesuai untuk sistem yang kompleks, seperti sistem yang memproses sejumlah besar transaksi atau memperbarui catatan basis data. Oleh karena itu, tidak digunakan untuk memproses penggajian, piutang dan hutang, buku besar, atau inventaris. Selanjutnya ada advantage and disadvantage of EUC, di mana advantage-nya di sini yang pertama pembuatan, kontrol, dan implementasi pengguna. Kedua, sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Ketiga, ketepatan waktu. Keempat, membebaskan sumber daya sistem. Dan yang kelima, fleksibel dan mudah digunakan. Sedangkan disadvantage-nya di sini yang pertama ada kesalahan logika dan perkembangan. Kedua, aplikasi yang tidak teruji secara memadai. Ketiga, sistem yang tidak efisien. Keempat, sistem yang tidak terkontrol dan terdokumentasi dengan baik. Kelima, inkompatibilitas sistem. Yang keenam, duplikasi sistem dan data, yakni pemborosan sumber daya. Lalu yang ketujuh, ada peningkatan biaya. Nah, selanjutnya ada managing and controlling end user computing, di mana helpdesk mendukung dan mengendalikan aktivitas pengguna akhir. Nah, tugas helpdesk di sini meliputi penyelesaian masalah, penyebaran informasi, evaluasi produk perangkat keras dan perangkat lunak baru, dan pelatihan pengguna akhir cara menggunakannya. Nah, membantu pengembangan aplikasi dan menyediakan pemeliharaan dan dukungan teknis. Nah, helpdesk juga mengembangkan dan menerapkan standar untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak, dokumentasi, pengujian aplikasi, dan keamanan. Terakhir, helpdesk mengontrol akses dan pembagian data perusahaan di antara pengguna akhir, sekaligus memastikan bahwa data tidak diduplikasi dan akses terhadap data rahasia tetap dibatasi. Baik, perkenalkan nama saya Connor Afia, NPM akhir 036. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang outsourcing system. Jadi outsourcing adalah perekrutan perusahaan luar untuk menangani semua atau sebagian aktivitas pemrosesan data organisasi. Nah, di sini ada kelebihan dan kerugian dari outsourcing. Untuk kelebihannya itu yang pertama solusi bisnis. Outsourcing adalah solusi bisnis strategis dan ekonomis yang layak, memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kompetensi inti. Yang kedua, pemanfaatan aset. Organisasi meningkatkan posisi kas mereka dan mengurangi biaya dengan menjual aset kepada pihak ketiga. Yang ketiga, akses terhadap keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik. Yang keempat, biaya lebih rendah. Yang kelima, waktu pengembangan lebih singkat. Yang keenam, penghapusan penggunaan puncak dan lembah. Yang ketujuh, memfasilitasi perampingan, yaitu perusahaan melakukan perampingan seringkali memiliki resiko yang tidak perlu fungsi SIA yang lebih besar. Selain itu, ada outsourcing memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama ketidakfleksibelan, yang kedua kehilangan kendali, yang ketiga keunggulan kompetitif yang berkurang, yang keempat sistem terkunci, yang kelima sasaran yang tidak terpenuhi, yang keenam layanan buruk, dan yang terakhir meningkatnya resiko. Selanjutnya ada metode untuk meningkatkan pengembangan sistem proses. Analisis dan sistem telah berkembang pesat sejak pemrosesan komputer dimulai pada tahun 1950-an dengan program yang dikembangkan dalam bahasa mesin. 1. Manajemen bisnis. Karena organisasi berupaya meningkatkan sistem informasi mereka dan mematuhi informasi hukum dan peraturan, mereka memberikan perhatian lebih besar pada proses bisnis mereka. Rekayasa ulang proses bisnis adalah pendekatan drastis dan sekali jadi untuk meningkatkan dan mengotomatisasikan proses bisnis, akan tetapi tingkat kebersihannya rendah. Dengan peningkatan
lebih lanjut, BRP telah berkembang menjadi manajemen proses bisnis, pendekatan sistematis untuk telah meningkatkan dan metodologi agil. Salah satu masalah dengan pendekatan SDLC tradisional yang sering disebut pendekatan waterfall adalah pendekatan ini mengasumsikan bahwa persyaratan tidak berubah saat sistem dirancang. Pada gambar 22.2 menunjukkan sifat waterfall dari pengembangan ini dan alasan mengapa pengembangan akan kembali ke fase SDLC sebelumnya. Namun kenyataannya adalah bahwa dalam banyak proyek pengembangan sistem persyaratan memang berubah karena menggunakan seringkali tidak memahami semua hal yang mereka inginkan dari perangkat lunaknya. Artinya mereka menemukan lebih banyak persyaratan yang berbeda saat proses pengembangan perangkat lunak berlangsung lebih lanjut. Karena teknologi berubah begitu cepat,